Militer Israel dikabarkan telah mulai mengobarkan perang di wilayah Jenin tepi barat. Israel disebut memiliki niatan untuk menutup total wilayah tepi barat tersebut. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, kabar itu diutarakan oleh seorang narasumber dengan tanpa disebutkan namanya dari laporan Kaberni pada 22 Januari 2025. Dikabarkan juga ratusan warga Yerusalem telah menerima pesan telepon dari nomor Israel. Pesan itu berisi perintah agar warga Yerusalem dan pemegang identitas Israel untuk meninggalkan tepi barat. Alasannya juga tertera, yakni karena tepi barat akan ditutup sepenuhnya. Sementara itu, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pasukan Israel menangkap Ashraf Bar yang terluka, ayahnya, dan saudara laki-lakinya di Camp Jenin. Bahkan IDF juga menyita rumah di Khalid Al-Shoha dan menjadikannya pos militer. Kemudian pada Rabu 22 Januari dini hari, bulldozer Israel juga mulai menghancurkan jalan menuju rumah sakit pemerintah Jenin, menutup akses dengan penghalang tanah, dan merusak infrastruktur di sekitar rumah sakit Ibnu Sina. Penembak jitu juga ikut berpartisipasi di mana telah ditempatkan di atas atap rumah, sementara akses keluar masuk Jenin tetap diblokir. Politik di Israel dilaporkan sedang berkecamuk pasca gencatan senjata berlaku di Gaza. Dengan begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan dituntut keras segera mundur dari jabatannya. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, tuntutan itu dilontarkan oleh pihak oposisi Israel. Diketahui muncul setelah Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi dan Komandan Komando Selatan Yaron Finkelman mengumumkan pengunduran diri. Lebih tepatnya, pemimpin oposisi Israel yakni Yair Lapid melontarkan kritikan kepada Netanyahu, mendesaknya serta pemerintahannya untuk memikul tanggung jawab dengan mengundurkan diri. Sementara itu, pemimpin Partai Demokrat oposisi Yair Golan juga melakukan aksi serupa dengan nada yang diperhalus, di mana awalnya mengucapkan terima kasih kepada Halevi sembari meminta Netanyahu segera mengikuti langkah Kepala Staf Angkatan Darat tersebut. Brigade Al-Qassam meninggalkan surat kepada rakyat Gaza, di mana isinya adalah bersumpah bahwa mereka tak akan pernah berkhianat dan tak akan meninggalkan benteng utama. Mengutip Palestine Chronicle pada 23 Januari, surat itu ditulis Al-Qassam dengan bahasa Arab yang ditinggalkan di rumah-rumah yang pernah mereka tinggali. Dalam surat yang ditinggalkan, sayap militer Hamas itu meminta maaf karena telah menggunakan rumah-rumah rakyat Gaza tersebut tanpa izin. Juga meminta maaf atas setiap tangisan anak, rasa sakit, ketidakadilan, dan setiap air mata kesedihan. Qassam pun bersumpah telah berjuang dengan kemampuan terbaik dan memberikan apapun, menegaskan pihaknya tak pernah menyerah, tak pernah mengabaikan, tak berkhianat, dan tak pernah meninggalkan benteng mereka. Qassam pun juga berharap semoga di akhir perjuangan semua pihak segera mendapatkan kebahagiaan. Kepala Mossad Dedi Barnea dan Kepala Shin Bet Ronan Bar dilaporkan telah bertemu Kepala Intelijen Mesir di Kairo, Maijen Hassan Mahmud Rashad. Mereka diklaim telah sepakat soal nasib perlintasan Rafah di perbatasan Mesir-Gaza. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, klaim itu dinyatakan dalam pernyataan di surat kabar Asharq Al-Awsat beberapa waktu ini. Hasilnya, menurut sumber utama itu, di mana perlintasan Rafah akan dikontrol oleh otoritas Palestina di bawah pengawasan PBB. Namun dikabarkan belum diputuskan tanggal berapa perlintasan Rafah akan dibuka agar bantuan bisa masuk ke Gaza. Di satu sisi, kantor Perdana Menteri Israel membantah laporan mengenai perlintasan Rafah tersebut, menyatakan bahwa laporan itu adalah tidak benar, juga menuduh otoritas Palestina telah berupaya membuat kesan palsu bahwa pihaknya mengontrol perlintasan tersebut.
Otoritas Palestina atau PA diduga berkhianat. Walaupun tak angkat senjata di tepi barat, namun diduga membiarkan pasukan IDF memasuki wilayah tersebut. Mengutip Palestine Chronicle pada 23 Januari, dugaan itu menurut laporan hasil analisis dari Ramzi Barot pada 22 Januari 2025. Menurut analisisnya, tingkat kekerasan PA terhadap warga Palestina di tepi barat semakin sebanding dengan kekerasan Israel. Disebut semakin memperkuat klaim bahwa PA pada kenyataannya adalah alat kontrol yang digunakan oleh Israel. Awalnya berniat memiliki harapan untuk bersama-sama menjaga darah Palestina perlawanan Jenin, sepakat pada 14 Januari menandatangani perjanjian dengan PA. Isinya mengizinkan pasukan PA memasuki Jenin tanpa konfrontasi selama mereka menahan diri dari mengambil tindakan kekerasan terhadap perlawanan. Namun PA dilaporkan mengingkari perjanjian tersebut dengan membiarkan beberapa bagian Jenin terbuka untuk dimasuki militer Israel. Sehingga dengan adanya hal itu, warga Palestina saat ini dikabarkan telah melihat PA sebagai komponen integral dari tentara Israel. Unit rahasia Hamas Shadow Unit menjadi sorotan publik di media sosial. Banyak yang mempertanyakan bagaimana cara manusia normal itu untuk melindungi nyawa sandera Israel dengan menentang hukum alam. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, hal itu diungkap oleh para komentator di media sosial baru-baru ini. Pasukan unit bayangan Al-Qasya menjadi sorotan karena misteri operasinya, terutama setelah pertukaran tahanan di mana mereka cepat menghilang. Itulah yang memunculkan banyak pertanyaan tentang metode perlindungan tahanan dan strategi mereka. Muncul banyak pertanyaan, diantaranya bagaimana cara mereka menjaga tahanan perempuan tetap aman dan dalam kondisi baik. Bagaimana cara mempertahankan mayat tahanan yang terkena serangan udara Israel dan di mana mereka disimpan bak menentang hukum alam. Bahkan unit ini dikabarkan telah membuat intelijen dunia terkesima dengan kemampuannya bertahan dan melindungi tahanan di tengah konflik yang sedang berkecamuk. Sehingga Shadow Unit diprediksi akan tetap menjadi perhatian dalam studi intelijen dan operasi khusus karena kemampuannya beroperasi di situasi ekstrim. Israel disumpahi akan tetap gagal di tepi barat. Brigade Al-Quds mengklaim terus menjebak dan meledakkan kendaraan tempur beserta IDF di dalamnya dengan alat peledak. Mengutip Al-Mayadin pada 23 Januari, hal itu merupakan klaim dari Komandan Brigade Al-Quds di tepi barat pada Rabu 22 Januari 2025. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa sejak dimulainya agresi Israel terhadap Jenin, pejuang terus menjebak IDF beserta kendaraan militernya. Komandan juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Al-Quds telah mengerahkan sejumlah alat peledak darat dan berpemandu. Tujuannya adalah meledakkan jeep militer di wilayah Kabatia dan Tubas. Dilaporkan bahwa aksi peledakan disengaja itu adalah sebagai pesan tentang apa yang menanti para pemimpin dan tentara IDF di jalan-jalan dan gang-gang kamp tepi barat nantinya. Menekankan bahwa apa yang akan diungkap Al-Quds di akhir pertempuran di Jenin adalah gagalnya Israel meraih kemenangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.